Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nadifa dengan NIM 19020914. Pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini yaitu model pembelajaran kooperatif, di mana di sini saya akan membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok, kemudian siswa mendiskusikan LKPD yang akan saya berikan. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga. Hari ini kita fokus ke pembelajaran IPS dengan KD yaitu 3.2, yaitu menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan di sekitarnya dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sekarang terlebih dahulu Ibu ingin meminta kalian untuk membacakan teks yang ada pada halaman 22. Kemudian setelah kalian membacakan teks pada halaman 22, apa yang ada di dalam teks tersebut? Teks tersebut menjelaskan tentang makanan. Makanan merupakan bahan baku utama untuk tubuh manusia. Dengan makan, tubuh akan menghasilkan energi sehingga manusia dapat melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Di sini pastinya makanan pokok kita yaitu beras, di mana beras dihasilkan dari padi. Sehingga kita di sini akan membahas petani, yaitu petani menanam padi di sawah. Apa interaksi yang terjadi? Interaksi yang terjadi yaitu interaksi sosial antar petani yang satu dengan petani yang lainnya. Kemudian petani juga berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, yaitu petani berinteraksi dengan sawah. Di sini dinamakan interaksi dengan lingkungan hidup. Sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah manusia merupakan makhluk sosial? Jawabannya ya, benar. Manusia merupakan makhluk sosial karena di dalam kehidupan manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam kehidupan, manusia pastinya mempunyai interaksi dengan manusia yang satu dengan yang lainnya, sehingga terciptalah interaksi sosial. Kemudian ada pertanyaan, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara satu individu dengan individu yang lainnya, yang sifatnya saling mempengaruhi. Kemudian interaksi tersebut dapat terjadi di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, di pasar, di tempat ibadah, dan di tempat lain-lainnya. Interaksi sosial dapat terjadi akibat adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah hubungan seseorang dengan orang yang lainnya. Kemudian, setelah terjadinya kontak sosial, maka akan terjalin komunikasi. Kontak sosial terbagi menjadi dua, yaitu kontak sosial langsung dan kontak sosial tidak langsung. Contoh dari kontak sosial langsung yaitu percakapan. Sedangkan contoh kontak sosial tidak langsung yaitu melalui media elektronik seperti contohnya telepon atau menggunakan media sosial lainnya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis interaksi sosial. Ibu ingin bertanya, ada berapakah jenis-jenis interaksi sosial? Ya, benar. Interaksi sosial terbagi menjadi ke dalam 3 macam. Yaitu yang pertama, interaksi sosial antar individu, di mana interaksi ini terjadi antara dua individu. Kemudian yang kedua ada interaksi sosial individu dengan kelompok, yaitu seperti contohnya guru mengajar kepada siswa-siswanya seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini. Kemudian yang ketiga, interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Contohnya pada pertandingan sepak bola. Tujuan interaksi sosial: mendapat teman baru agar dapat bekerja sama. Tujuan dari interaksi sosial yaitu yang pertama, menjalin persahabatan. Kemudian yang kedua, memperoleh bantuan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Kemudian yang keempat, untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Kemudian yang terakhir, dapat merundingkan atau menyelesaikan masalah secara bersama. Manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia, tetapi manusia juga berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, atau disebut dengan interaksi dengan lingkungan hidup. Contohnya seperti petani menanam padi di sawah,
Kemudian contoh lainnya, pelayan menangkap ikan di laut. Interaksi dengan lingkungan hidup dia terjadi secara alami. Kemudian setiap tempat dia pastinya mempunyai keberagaman profesi yang berbeda, seperti ada pedagang, petani, pelaut, peternak, dokter, guru, arsitek, dan lain-lain. Ada banyak keberagaman yang ada di negara kita, yaitu seperti keberagaman sosial, keberagaman adat istiadat, dan keberagaman budaya. Sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk keberagaman sosial dan budaya di dalam masyarakat, yaitu yang pertama ada usia, di mana ada usia anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Kemudian yang kedua jenis kelamin, ada perempuan, ada laki-laki. Kemudian yang ketiga ada pekerjaan. Kemudian keempat budaya, yaitu bahasa, rumah adat, makanan khas, tarian, dan lainnya. Pastinya tentunya di setiap daerah mempunyai keberagaman yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir ada keberagaman agama, di mana Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok, di mana di sini Ibu akan membagikan satu kelompok terdiri dari 4 orang siswa. Kemudian di sini kalian akan mendiskusikan dan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu baca. Kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu manusia merupakan makhluk sosial, sehingga manusia tidak bisa hidup dengan sendirinya. Tentunya di sini manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia saling berinteraksi dengan manusia-manusia yang lain. Kemudian, manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia saja, tetapi manusia juga berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya atau alam di sekitar hidupnya. Kemudian di negara kita pastinya mempunyai banyak keberagaman, seperti keberagaman adat istiadat, keberagaman sosial, keberagaman budaya. Itu merupakan keberagaman yang patut kita syukuri, karena dengan adanya keberagaman tersebut itu akan membantu kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Baiklah, materi kita hari ini telah selesai. Apakah dari kalian ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka kita akhiri kelas kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.